Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat zuhur Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita siang ini masih diparingi kekuatan iman dan Islam, diparingi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat berkesempatan menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agama yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama dengan ajaran kemuliaan dan keagungan, agama yang menjadikan nilai-nilai ibadah bagi setiap aktivitas amal kita. Bahkan Allah membantu kita bagaimana cara kita menemukan hidup yang baik. Bahkan Allah membantu kita bagaimana cara kita keluar dari kesulitan hidup. Dan Allah memberikan bantuan kepada kita, contoh teladan kepada kita, pertolongan kepada kita, agar jalan hidup kita selamat dunia, selamat akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk urusan berdoa itu bukan hanya urusan kita meminta kepada Allah, tapi berdoa itu adalah diperintahkan oleh Allah agar kita mau berdoa. Karena berdoa dalam bahasa Islam adalah merupakan ibadah. Jadi kalau kita berdoa, bukan semata-mata saya butuh ke Allah, saya minta ke Allah, tapi berdoa itu sendiri diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Itu hebatnya agama ini. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khifah. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan penuh kerendahan dalam hatimu. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Maka siapapun yang mengajukan doa, mengangkat doa, meminta kepada Allah, sesungguhnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berdoa itu ciri bagi orang yang merasakan butuh dalam hidup. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak pernah berdoa, dikatakan orang itu termasuk orang yang sombong, orang yang nggak butuh pertolongan Allah. Maka Allah mengajarkan kita akhlak yang mulia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang dalam berdoa itu, pertama, doa itu adalah syariat. Siapa yang berdoa berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Siapa yang berdoa berarti dia sedang berada di jalan yang baik, di jalan Allah. Siapa yang berdoa, insya Allah permohonannya dikabulkan oleh Allah, kebutuhannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis Nabi, tidaklah seorang hamba Allah berdoa meminta kepada Allah, semua doanya dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang ditolak satupun permintaannya oleh Allah. Lalu kita bertanya, perasaan saya sudah berdoa sekian lama, kok belum dikabulkan oleh Allah? Kan ada orang begitu tuh.
Pak Ustadz, saya sudah berdoa, saya minta ini itu, mana sampai hari ini hidup saya tetap begini. Dijelaskan juga dalam hadis, ada 3 karakter doa, kan gitu. Ada 3 karakter doa. Pertama, Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Dia minta apa? Dia butuh apa? Lalu seketika itu juga Allah kabulkan. Itu yang pertama. Ada yang seperti itu. Lalu kita mengatakan, doanya mustajabah, doanya cespleng. Karena apa? Dia berdoa meminta apa yang dia mohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah mengganti dengan yang lebih baik daripada apa yang dia mohonkan. Ini yang jarang disadari. Jadi orang berdoa itu hakikatnya semua permohonan doanya dikabulkan oleh Allah. Cuma ada kalanya Allah justru mengganti apa yang kita mohonkan dengan cara Allah, dan itu lebih baik. Misalkan ada orang anaknya sedang seleksi ingin lulus, berdoa di tiap malam, ya Allah, semoga anakku diberikan lulus, semoga anakku diterima di perusahaan tersebut misalkan. Lalu anaknya tidak diterima, kita bilang tidak dikabulkan doa saya oleh Allah. Allah mengabulkan dengan cara tidak mengabulkan. Tidak mengabulkannya Allah boleh jadi itu cara Allah mengabulkan doa kita, karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Sementara banyak manusia fokus pada kebutuhan, pada keinginan. Aku nggak dikabulkan oleh Allah, ya apa ini? Lalu dia mutung. Kan ada orang doa mutung. Aku sawulan tahajud nggak dikabulkan oleh Allah, wes ka tahajudan, kan ada gitu. Wes ka ate doa urip podo wae, sing salat sing nggak salat, wes ngono-ngono iku. Kan ada orang mutung begitu. Padahal ketika kita meminta kepada Allah suatu permohonan, lalu kita merasakan apa wujud pengabulan Allah, apa yang dia minta tidak diwujudkan, dia lupa. Ternyata apa? Keluarganya diparingi sehat, nggak pernah sakit. Ternyata keluarganya baik-baik, nggak nakal, nggak susah diatur, anaknya nurut semua. Ya Allah, ada cara Allah mengganti yang lebih baik. Jadi kalau ada orang dikasih pilihan, kamu ingin doamu dikabulkan Allah, duitmu akeh, tapi keluargamu berantakan, pilih mana? Pilih duit akeh, keluarga selamat semua loh. Itulah dari dulu setiap orang minta serakah gitu kan. Nggak ada pilihan kalau begitu. Jadi ada kalanya Allah mengganti dengan yang lebih baik yang mungkin kita sulit memahami itu. Yang ketiga, doa kita tetap dikabulkan oleh Allah. Allah tidak pelit terhadap apa yang dimintakan oleh hambanya. Tetapi boleh jadi Allah tidak mengabulkannya hari ini, Allah tidak mengganti dengan yang lebih baik hari ini, tapi itu akan menjadi tabungan akhirat sempurna balasannya dari Allah. Lalu kalau kita menyadari setiap doa adalah ibadah, setiap doa pasti dikabulkan, tidak di dunia, pasti dikabulkan di akhirat. Oh, setiap orang akan melihat semua kebesaran Allah. Ternyata benar, tidak ada yang sia-sia yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tabungan akhirat, Pak, disempurnakan Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kita tambahkan sedikit. Di dalam riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud, ada memang karakter orang berdoa dengan adab berdoa. Idza da'a ahadakum falyabda bitamjidi jalla wa ala wa shalla 'alan nabi falyad'u. Apabila salah seorang di antara kalian akan berdoa, maka hendaklah engkau memulainya dengan memuji Allah terlebih dahulu. Jadi panjenengan kalau mau berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh, baik seusai sholat maupun di tengah keheningan malam, ketika kita akan berdoa, ketika kita mau mengangkat kedua tangan, pujilah Allah terlebih dahulu.
Misalkan panjenengan membaca tasbih terlebih dahulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apapun zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apapun pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membesarkan namanya. Atau kalau kita para ulama biasa berdoa, hamdai yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, alhamdulillahi rabbil alamin. Diawali doa dengan memuji Allah terlebih dahulu. Yang kedua, wa shalla ala nabi, engkau bersolawat untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau mungkin dengan solawat tafrijiyah, solawat nariyah, solawat apapun namanya solawat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihar raghaib, dan seterusnya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman, dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih, salawat fatih, dan seterusnya. Bersolawat atau Allahumma sholli ala Muhammad, lalu engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kata Rasulullah, orang yang berdoa dengan memuji-muji Allah terlebih dahulu, lalu bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan ada hadis Nabi, siapa yang berdoa yang doanya tidak ada solawat untuk Rasulullah, maka doanya menggantung, tidak sampai kepada Allah. Ada hadis Nabi SAW seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adab, bicara adab, bukan hakikat. Kalau begitu Pak Ustaz, kalau saya minta ke Allah tanpa sholawat berarti nggak diterima. Tidak begitu juga. Karena doa itu adalah dalam hati dengan penuh keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Setelah memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, yakinkan dalam hati kita, setiap doa engkau didengar oleh Allah, setiap doa engkau punya keyakinan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'ullaha, kata Nabi, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau semua yakin doamu dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin. Gak boleh ragu, gak boleh basa-basi. Jangan-jangan gak diterima doa saya. Jangan, yakin saja pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada dikatakan, ya tadi orang yang mutung sudah saya sampaikan, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bil ism au qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan oleh Allah selama dia berdoa bukan untuk keburukan dan untuk memutuskan silaturahim. Jadi jangan doa yang buruk, Pak. Jadi kalau panjenengan pernah berdoa yang tidak baik, aku punya orang dosa sama saya yang nyakitin, moga-moga disambar petir, itu nggak dikabulkan Allah. Bahkan ketika engkau berdoa minta kepada Allah yang lain, itu penyebab tidak dikabulkan Allah. Walaupun memang ada hadis Nabi, di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah akan dikabulkan oleh Allah, doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang tersakiti. Sampean disakiti orang, nyelekit nang hati, waduh sakit hati saya, dipermalukan, sakit hati saya, merasa nggak dihargai. Lalu dia berdoa, ya Allah, orang yang telah berbuat aniaya kepada saya, semoga Engkau beri balasan ya Allah. Cilaka. Sebenarnya doa itu sudah mustajabah, tapi tidak boleh digunakan. Justru ketika kita tersakiti, dihina orang, doalah dengan doa yang baik.
agar semua doa kita ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan di sini, sungguh doa hamba-hamba Allah yang berdoa itu dikabulkan Allah selama dia tidak berdoa yang buruk dan tidak memutuskan silaturahim. Nah, Pak, Bu, kita dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, jangan memutuskan silaturahim, sebab itu termasuk penghalang doa kita dikabulkan Allah. Makanya ini akan musim halal bihalal, silaturahim, itu mengingat kembali agar hati kita bersih. Jangan sampai dalam hati kita ada jeda, ada jarak dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga, ada tabir iri dengki, ada tabir permusuhan. Jangan sampai ada, karena itu akan menjadi penghalang kebaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berbicara sedikit tentang adab berdoa, dan berdoa dalam agama adalah termasuk ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Rabb, kami adalah hamba-Mu ya Allah yang telah beriman kepadamu. Jadikan keimanan kami ya Rabb jalan pengampunan semua dosa kesalahan kami. Jadikan keimanan kami ya Allah jalan keselamatan dunia dan akhirat kami. Ya Rabb, kami bimbinglah kami dengan cahaya-Mu agar kami senantiasa berada di jalan yang Kau ridhai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.